Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Chandra Ningtyas, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Kali ini akan menyampaikan tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran bagian dari pendidikan. Maka dari itu, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan, serta juga memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak, yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan sebagai media untuk membantu mengembangkan potensi diri secara optimal dan membentuk watak yang bermartabat. Guru membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan belajar siswa. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merekam 6 poin utama. Yang pertama adalah sistem Among, suatu metode yang tidak menghendaki perintah paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat baik lahir maupun batin. Yang kedua adalah trilogi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, pendidik memberikan teladan, ing madya mangun karso, pendidik selalu berada di tengah, terus memulai dan memotivasi. Tutwuri Handayani, pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju. Yang ketiga adalah mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan lingkungan di mana masyarakat berada. Kodrat zaman antar daerah tidak akan sama dari waktu ke waktu. Masing-masing zaman memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Yang keempat, mengenai berhamba pada anak. Kita dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun mendekati sang anak dan mengorbankan diri kepadanya. Jangan si murid untuk si guru, melainkan si guru untuk si murid. Yang kelima, mengenai asas trikon. Kontinuitas artinya dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akar-akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Konvergensi artinya pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris artinya pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Yang terakhir mengenai budi pekerti. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya menganggap bahwa guru sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja. Murid harus patuh serta tunduk pada guru. Saya menganggap bahwa semua materi ajar harus tersampaikan ke murid. Tidak memperhatikan apakah murid benar-benar paham. Harus tuntas sesuai KKM. Pembelajaran dikatakan berhasil kalau sudah mencapai KKM. Biasanya saya hanya mengutamakan kognitif murid dibandingkan dengan aspek sikap maupun keterampilan. Misalnya saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Saya kurang perhatian terhadap karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan murid dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan saya tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid. Murid pasif dan kurang motivasi belajarnya.
Saat pembelajaran berlangsung, saya beberapa kali menyadari bahwa ada murid yang tidak bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas. Saya perlu merubah pemikiran yang pertama bahwa guru bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Peserta didik bebas untuk memilih sumber belajarnya, tidak serta-merta memfokuskan diri untuk menilai peserta didik dari kognitifnya saja. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlihat langsung dengan proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga adalah menghargai setiap karakteristik anak. Anak terlahir berbeda-beda. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama anak atau peserta didik agar menimbulkan tanggung jawab serta memupuk kedisiplinan dari tata tertib yang telah dibuat. Yang kedua, mencoba menerapkan pembelajaran student-centered learning agar siswa bebas menentukan cara belajar dan berpendapat, tetapi dengan tetap memperhatikan panduan pada kurikulum. Yang ketiga, mencoba membangun komunikasi baik antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa lain, agar tercipta pembelajaran yang membahagiakan. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan konsep merdeka belajar, dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran.